Baik, selamat malam Bapak Ibu guru hebat sekalian. Malam Pak Fasil. Selamat malam. Malam ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Baik Bapak Ibu guru hebat sekalian, pada malam hari ini kita semestinya pada malam hari ini kita akan melakukan pertemuan tatap maya untuk membahas refleksi terkait dengan aksi nyata yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dalam refleksi untuk aksi nyata ini, pada dasarnya dari kementerian tidak menyediakan panduan materi untuk kita melakukan refleksi. Nah, panduan refleksi untuk kegiatan kita hari ini kita buat sendiri. Maka untuk itu saya izin untuk saya share screen. Oke, saya izin bertanya apakah sudah bisa terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah. Sudah. Oke, baik. Di malam hari ini kita akan melakukan refleksi terkait dengan aksi nyata. Seharusnya malam ini kita mencoba melakukan refleksi terkait aksi nyata. Saya mungkin sebelumnya saya bertanya dulu kepada teman-teman sekalian. Di sini ada berapa teman-teman yang sudah melakukan perekaman aksi nyata. Saya minta untuk bisa raise hand terlebih dahulu. Teman-teman yang sudah melakukan perekaman aksi nyata, ada Kakak Etipa. Teman-teman yang lain sudah melakukan perekaman untuk aksi nyatanya? Siapa yang sudah melakukan perekaman walaupun belum diunggah? Yang sudah melakukan perekaman, saya minta untuk raise hand dulu supaya kita bisa tahu. Ya, Ibu Teovela sudah melakukan perekaman, sudah diunggah juga untuk video lamanya. Kemudian teman-teman yang lain? Siapa? Ibu Maria Goretti, raise hand, sudah. Siapa lagi teman-teman yang selain mereka berdua yang sudah melakukan perekaman aksi nyata? Baru Ibu berdua. Pak Ahmad belum, aksi nyatanya belum direkam. Iya Kakak? Pak Ahmad, aksi nyatanya belum direkam. Kalau yang kemarin saya tanya Kakak itu untuk bisa pakai video yang kita pakai video UKIN punya itu bisa Kakak? Boleh, video UKIN juga boleh. Itu sudah Kakak. Intinya bahwa semua poin yang berhubungan dengan apa yang kita pelajari itu minimal ada yang dimasukkan. Misalnya terkait dengan penilaian otentik, pembelajaran berdiferensiasinya. Siap. Oke, baik. Bisa dipakai kembali materi-materi pembelajaran yang sudah dipakai dalam uji kinerja. Oke, selanjutnya baik Bapak Ibu sekalian, untuk tatap maya kita pada malam hari ini kita ada 2 jam pertemuan. Saya minta teman-teman nanti kita lakukan refleksi. Jadi saya terpaksa untuk merubah, bukan hanya kita melakukan refleksi terkait aksi nyata yang kita lakukan, tapi teman-teman juga akan bercerita terkait dengan apa yang sudah menjadi rencana teman-teman untuk melakukan aksi nyata. Ya, nanti kita ceritakan kira-kira nanti Kakak Ahmad materi yang diambil tentang apa, Kakak Maksi punya materi apa, kemudian terkait dengan diferensiasinya model seperti apa di dalam pembelajaran yang sudah kita pelajari, kemudian bagaimana Kakak Maksi melakukan penilaian otentik, bagaimana Kakak Maksi menentukan tujuan pembelajaran,
sesuai dengan backward desainnya seperti apa, nanti diceritakan apa yang sudah teman-teman mereka lakukan. Jadi bebas bercerita terkait dengan materi yang sudah kamu siapkan. Artinya bahwa kalaupun ada yang belum melakukan perekaman aksi nyata, tapi tentunya persiapan untuk aksi nyata saya mau buat apa sudah tahu. Nah, nanti diceritakan, sebentar kita sama-sama buat komitmen. Buat komitmen minimal dalam 1-2 hari ini kita harus selesaikan aksi nyata untuk kita unggah. Karena kalau itu kita tidak lakukan, maka kita akan semakin menumpuk. Kalau ini kita sudah unggah aksi nyatanya, mudah. Nanti di bukti karyanya kita tinggal copy linknya untuk masukkan di bukti karya. Jadi kita tidak perlu lagi kerja bukti karya. Tapi kalau teman-teman belum unggah ini, maka nanti kita kesulitan di bagaimana kita menghasilkan bukti karya kita di PMM. Karena salah satu contoh bukti karya kita adalah aksi nyata yang sudah kita buat ini. Jadi mungkin itu dulu. Selanjutnya saya kembali ke slide kita. Pada malam hari ini kita ada 2 JP pertemuan. Kemudian pembelajaran ini kita menceritakan terkait aksi nyata yang diambil. Jadi saya mencoba melakukan perubahan karena saya memahami banyak teman-teman yang belum mengambil video pembelajaran untuk aksi nyatanya. Kita bersyukur bahwa banyak teman-teman kita ini tidak masuk dalam daerah terdampak. Nah, kesulitan besar untuk teman-teman yang ada di daerah terdampak karena sekarang kan semua pembelajaran lumpuh total. Sehingga itu nanti kemudian teman-teman lain yang di daerah terdampak nanti tentunya pasti akan mendapat kebijakan mungkin dari pemerintah. Seperti apa pengambilan video untuk aksi nyata mereka punya, apakah dipindahkan ke sekolah lain atau seperti apa. Kemudian kita kembali mengingat apa yang menjadi kesepakatan kita pada pertemuan tatap maya kita, teman-teman. Yang pertama kita wajib menyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, maksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah kendala yang wajar. Kemudian kita punya kesepakatan bersama berdoa sebelum dan selesai kegiatan. Kemudian jika waktunya mungkin ada teman-teman yang beribadah misalnya sholat, kita persilakan, tetapi tidak meninggalkan Zoom, artinya Zoom-nya tetap dibiarkan untuk hidup. Oke, baik. Untuk itu mulai kegiatan pembelajaran kita awali kegiatan kita dengan doa. Saya minta satu orang bisa bantu kita untuk doa. Kakak Don silakan tentukan salah satu teman-teman kita untuk bisa membantu kita dalam doa. Mama tengah doa. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Teman-teman guru yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya berdoa menurut agama dan keyakinan saya Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan. Hingga pada sore hari ini, malam hari ini kami bisa berkumpul kembali dalam melakukan kegiatan tatap maya yang sekian kali ini. Kami mohon kiranya dalam melaksanakan tugas kami malam ini kami dapat melaksanakan dengan baik, sehingga apa yang kami dapat menjadi harapan dalam hidup kami, mengabdi di sekolah kami masing-masing. Terima kasih banyak atas penyertaan ini. Semua doa dan harapan ini saya sampaikan dari perantara Kristus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Kakak Maria Goretti. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kakak Eti sudah membawakan kita dalam doa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama lihat tujuan pembelajaran kita di sesi ini. Dalam pertemuan kita ini kita mampu menjelaskan rencana kegiatan pelaksanaan aksi nyata. Kenapa saya masukkan poin ini? Karena memang sesungguhnya dalam hal ini hari ini kita harus refleksi tentang aksi nyata. Tapi karena ada banyak teman juga yang belum melaksanakan kegiatan aksi nyata,
maka tujuan pembelajaran kita adalah mampu menjelaskan rencana dan pelaksanaan kegiatan aksi nyata. Bagi teman-teman yang sudah melaksanakan kegiatan aksi nyata, nanti sebentar silahkan untuk diceritakan bagaimana aksi nyata itu dijalankan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita mampu juga merefleksikan kelebihan dan kekurangan serta harapan dari perbaikan aksi nyata ke depan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita di sesi ini. Nah, yang menjadi agenda pembelajaran kita, yang pertama tadi kita sudah awali dengan doa, kemudian penyampaian rencana dan pelaksanaan kegiatan aksi nyata dari masing-masing peserta. Nanti sebentar setelah ini teman-teman akan menyampaikan. Bagi teman-teman yang sudah menjalankan kegiatan, maka akan menceritakan sejauh mana perkembangan dia melakukan aksi nyata. Aksi nyata saya punya tentang apa. Kemudian ceritakan poin-poin terkait misalnya dengan diferensiasi pembelajaran. Kemudian bagaimana merancang pembelajaran untuk supaya dalam pelaksanaan pembelajaran itu asesmennya adalah asesmen otentik. Poin-poin apa saja yang dimasukkan dalam pelaksanaan pembelajaran itu nanti diceritakan. Kemudian kita berbagi terkait kelebihan serta kekurangan dari pelaksanaan serta rancangan masing-masing. Setelah kamu lihat menurut kamu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Untuk teman-teman yang sudah menjalankan tentunya menceritakan pengalaman terkait dengan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian teman-teman yang belum bisa melihat kira-kira menurut kamu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari aksi nyata yang akan kamu praktikkan dalam 1 atau 2 hari ini. Kemudian kita mengerjakan refleksi singkat dalam Padlet. Kemudian penutup ada refleksi pelaksanaan kegiatan hari ini, doa, dan yang terakhir ada foto bersama. Jadi itu ada beberapa poin yang menjadi agenda kita sesi kita hari ini. Selanjutnya teman-teman, setelah kita selesai melakukan doa tadi, mari kita sharing. Peserta diminta bercerita tentang rencana persiapan dan pelaksanaan aksi nyata. Ini untuk teman-teman yang belum melaksanakan aksi nyata. Kita semua diberikan kesempatan bergilir. Kemudian apa-apa saja yang termuat dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi nyata. Nanti teman-teman yang lain mungkin bisa memberikan masukan. Jadi nanti satu orang, silakan teman-teman satu orang akan bercerita. Mulai dengan saya beri kesempatan untuk masing-masing peserta. Kalau memang teman-teman yang belum melaksanakan aksi nyata bisa disampaikan aksi nyatanya apa saja yang saya rencanakan buat ini, RPP yang saya susun itu dengan apa, misalnya dengan model backward design, kendalanya yang ditemukan apa, kemudian diceritakan dulu apa yang menjadi kerangka untuk teman-teman yang sudah melakukan persiapan tetapi belum melaksanakan, dan teman-teman yang sudah melakukan juga diminta untuk menceritakan materi-materi pembelajarannya terkait dengan apa, bagaimana video itu diambil modelnya seperti apa. Nah, teman-teman menceritakan terkait dengan yang sudah menceritakan pengalamannya, kemudian yang belum menjelaskan materi apa yang mau diajarkan. Jadi itu untuk sesi pertama, untuk sesi refleksi nyata. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman, silakan untuk Raisen untuk berbagi. Teman-teman silakan, siapa yang mau duluan? Bebas, teman-teman yang belum mengerjakan aksi nyata tetapi sudah punya perencanaan untuk aksi nyata, dipersilakan. Begitu juga teman-teman yang sudah melakukan aksi nyata, misalnya Pak Ahmad, aksi nyatanya nanti diambil dari UKIN yang sudah diambil lagi aksi nyatanya itu nanti untuk dipakai, materinya itu dipakai untuk aksi nyata di modul PKG. Silakan untuk berbagi. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman, silakan masing-masing peserta boleh berbagi karena semua orang punya giliran, punya kesempatan untuk berbagi. Materi apa yang mau diambil untuk aksi nyatanya? Silakan. Raisen per orang, silakan. Oke, Ibu Maria Goretti duluan. Kakak Eti sudah habis perekaman. Jadi silakan diceritakan apa materi yang diambil. Sabar ada Oto lewat Oto. Oke, Bu Tepla, semoga cepat sampai di tempat tujuan untuk kita berbagi. Siap. Baik.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan hasil rekaman video saya terkait dengan aksi nyata ini. Dalam video aksi nyata yang saya ambil di sini, modul ajar yang saya buat ini, saya punya tentang passing bawah dalam permainan bola voli kelas 5. Dalam pelaksanaan pembuatan video kemarin ini juga banyak sekali kendala, tetapi saya juga berusaha untuk membuat semuanya itu dengan baik, dan dalam pembelajaran passing bawah ini saya melakukan asesmen diagnostik. Jadi sebelum saya masuk ke kegiatan inti, terlebih dahulu saya membagi siswa ini sesuai dengan keinginan mereka, yakni asesmen diagnostik dengan beberapa keinginan terkait dengan ada yang buat menggambar, lalu ada yang menggambar lalu menjelaskan sekaligus mempraktekkan, lalu ada yang membuat tulisan catatan kecil terkait dengan video yang saya tampilkan. Dari situ siswa juga mereka lalu mengerti, oh padahal seperti ini. Ketika saya tayangkan video, mereka nonton, lalu mereka membuat catatan-catatan kecil seperti itu, dan saya juga minta siswa untuk menjelaskan dan sekaligus mempraktekkan. Setelah itu saya bawa mereka untuk keluar dan melakukan latihan pemanasan. Setelah pemanasan, saya membagi mereka dalam 3 kelompok, dan semua peserta didik juga ikut aktif dalam melakukan kegiatan passing bawah ini. Namun ada beberapa siswa yang belum mahir betul, dan dalam penyampaian saya, kalau bisa pulang sampai di rumah kalian bisa latihan lagi dengan saya memberikan catatan kecil, lalu siswa juga mereka mencatat, dan saya pesan bilang kalau pulang maka kalian bisa belajar, lalu bisa belajar dari catatan kecil, lalu melaksanakan praktek lagi di rumah. Nanti minggu depan baru kita lanjut lagi. Saya punya materinya tentang passing bawah. Anak-anak, dan memang anak-anak itu aktif sekali dalam melakukan passing, walaupun ada yang belum betul, tetapi kita sebagai guru berikan arahan dan petunjuk, lalu mereka lakukan. Dan kegiatan kemarin juga saya bilang, biar yang pentingnya saya bisa buat, apapun terjadi biar saya belajar untuk buat, karena aksi nyata ini baru pertama ada saya kemarin di UKIN kan tidak seperti itu, lalu dalam perkuliahan PKG dapat aksi nyata seperti ini kan bisa belajar dari YouTube kira-kira langkah-langkah dalam melakukan aksi nyata, membuat aksi nyata itu seperti apa. Lalu saya sudah buat juga, hanya saya punya kendala sedikit, belum habis, saya belum habis buat ke PowerPoint itu ada, makanya nanti besok baru saya bisa lanjutkan lagi untuk pengiriman. Jadi dalam pembelajaran PJO kemarin tentang passing bawah itu anak-anak aktif sekali dalam melaksanakan pembelajaran. Lalu kemarin juga minta dengan bola voli kami di SD tidak ada bola volinya sudah pecah, maka saya modif saja pakai bola plastik. Apakah bisa? Atau memang apa, saya bisa berikan minta jawaban dari Pak Fasil ini. Ya. Hanya sekian dulu, Adek. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Maria Goretti untuk refleksi dari apa yang sudah dilaksanakan. Kita tidak tanya dulu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya nanti. Dia pada poin kedua. Setelah dari refleksi. Saya mau tanya, mungkin teman-teman lain ada tanggapan atau pertanyaan. Menarik, Ibu Eti tadi menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya dia melakukan asesmen diagnostik sebagai bagian dari langkah pembelajaran berdiferensiasi. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan, saya persilakan untuk apa yang sudah Ibu Eti lakukan untuk bisa menjadi masukan, ataupun ada pertanyaan yang mungkin menurut teman-teman ada yang mungkin teman-teman perlu ketahui sebelum saya bertanya terkait apa yang sudah Ibu Eti lakukan. Mungkin teman-teman lain ada pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Maria Goretti. Ada? Kalau belum ada, mungkin saya yang memberikan pertanyaan terkait
terkait dengan Ya. luar biasa. Kakak Eti punya dari apa yang disampaikan Kakak Eti ini bisa menjadi suatu hal yang bisa juga kita tiru, bahwa kita belajar dari semua sumber dan referensi. Membuat aksi nyata itu tidak usah pikir, seperti yang pernah Kakak Don sampaikan itu. Kita tidak usah pikir sesuatu yang sempurna dan luar biasa. Kakak Eti sudah berusaha untuk belajar sampai dengan melihat langkah-langkahnya di YouTube, melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik saya pikir bahwa sejauh ini hampir kita tidak pernah lakukan, tapi Kakak Eti bisa melakukan asesmen diagnostik terkait dengan yang Kakak Eti ambil asesmen diagnostik ini untuk berkaitan dengan proses atau konten pembelajaran Kakak Eti atau produk hasilnya. Diferensiasi apa yang Kakak Eti tampilkan di dalam pembelajaran? Diferensiasi konten. Oh iya, diferensiasi konten. Maka Kakak Eti melakukan asesmen awal sebelum melakukan pembelajaran. Hasilnya seperti yang Kakak Eti sampaikan tadi, bahwa anak-anaknya cukup baik, antusias dalam pelaksanaan pembelajaran. Luar biasa. Saya melihat bahwa hal positif yang dibangun oleh Kakak Eti ini juga harus menjadi hal positif kita bersama. Sekali lagi teman-teman, kalau untuk mengunggah aksi nyata, pastikan betul-betul jaringan kita punya harus dalam kondisi baik. Kalau tidak, maka semua kegiatan kita punya otomatis terhenti. Tangan untuk Kakak Eti. Selanjutnya teman-teman, setelah Kakak Eti, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Tidak nanti teman-teman silakan yang selanjutnya saya persilakan untuk teman-teman yang lain boleh menyampaikan pendapatnya. Selamat datang Kakak Lawrence, teman-teman yang lain. Silakan, karena kalau tidak mengangkat tangan berarti saya tunjuk untuk kita semua wajib berbicara. Entah itu kita sudah lakukan ataupun sedang dipersiapkan untuk dilakukan, wajib disampaikan. Apa saja yang menjadi inti materi dari yang kakak mereka lakukan. Silakan. Kesempatan berikut saya persilakan Raisen. Oke, Kakak Ahmad, silakan Kakak Ahmad. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk nyata ini saya mencoba untuk mengambil video UKIN saya yang kemarin saya lakukan. Saya punya itu materi tentang bela diri pencaksilat, khusus pada bagian teknik tendangan. Itu tendangan depan, tendangan samping, dan tendangan T. Seperti yang disampaikan oleh IT tadi, saya menggunakan asesmen awal, seperti pertanyaan pemantik, seperti begitu. Di dalam kegiatannya, saya melaksanakan di dalam ruangan, menyampaikan materi dan ruangan dengan menggunakan video pembelajaran teknik. Setelah itu, saya bawa peserta didik ke ruangan untuk melaksanakan kegiatan praktek. Tapi tetap saya menggunakan demonstrasi langsung atau praktek langsung, gerakan supaya peserta didik bisa melihat langsung. Jadi ada menggunakan video pembelajaran langsung dengan gerakan pada praktek langsung, dengan dibantu oleh peserta didik yang sudah dalam ini aktif dalam mengikuti kegiatan latihan mereka sebagai tutor sebaya untuk teman-temannya. Jadi dalam proses kegiatan saya membiarkan untuk temannya memberikan arahan kepada temannya sambil membimbing mereka untuk mulai kegiatan praktek begitu. Untuk penilaiannya saya menggunakan keterampilan dengan post test. Diferensinya seperti tadi, seperti basic dari konten ke proses. Dua diferensi masuk di situ lah. Karena di situ dia juga konten, ada proses mengacu pada bagaimana siswa memahami dan apa yang mereka pelajari. Oke, seperti itu ya. Itu saja Kakak? Ya, mungkin ada masukan apa berikutnya. Oke, luar biasa. Dari yang sudah disampaikan oleh Kakak Ahmad,
saya minta kira-kira menurut teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan. Menarik ini, saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad ini sangat menarik. Kenapa boleh dikatakan menarik? Cabang pencaksilat ini merupakan salah satu cabang yang merupakan cabang kemahiran dari Pak Ahmad sendiri sebagai pelatih pencaksilat juga. Tetapi bagaimana? Apakah dalam pelaksanaan pembelajarannya ini untuk anak-anak yang mahir ini, apakah mereka hanya menjadi tutor sebaya? Lalu bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh anak-anak yang sudah mahir? Apakah Pak Ahmad juga memberikan TP memisahkan tujuan pembelajaran untuk teman-teman yang ada pada level pemahaman yang boleh dikatakan memang mereka level kemampuan yang boleh dikatakan mahir sebagai tutor sebaya tadi, atau bagaimana? Seperti apa Pak Ahmad merancang untuk teman-teman yang memang pada dasarnya mereka sudah punya kemampuan bela diri karena memang mereka juga ikut dalam Betul. ekstrakurikuler bela diri pencaksilat ini. Saya mau tahu itu dulu Kakak Ahmad. Oh iya kakak, itu saya juga belum sampai di situ kakak. Untuk mereka yang sudah mahir ini, saya hanya jadikan mereka tutur sebaya saja kakak. Untuk kalau penilaiannya untuk kemahiran itu belum sampai ditemukan, itu salah satu kekurangannya. Oke, siap Kakak Ahmad. Artinya bahwa yang Kakak Ahmad lakukan itu luar biasa, menjadikan teman-teman sebagai tutor sebaya, ada manajemen kelas di situ sehingga anak-anak terlibat dan berpartisipasi aktif untuk terlibat dalam pembelajaran. Mereka juga terlibat untuk mengatur, mereka menjadi guru untuk teman-temannya. Tetapi perlu dipikirkan juga bagaimana tujuan pembelajaran itu. Sekali lagi dalam pelaksanaan pembelajaran kita itu adalah bagaimana kita bisa mencapai tujuan pembelajaran yang mana secara kompleks. Artinya bahwa ketika mereka diberikan materi itu, maka dalam pelaksanaan misalnya tesnya dan lain sebagainya, boleh diberikan materi pengayaan untuk mereka dengan tingkat kesulitan yang jauh lebih sulit agar semua anak-anak tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Luar biasa Kakak Ahmad. Untuk refleksinya, Kakak Ahmad juga melakukan diferensiasi dalam pelaksanaan pembelajarannya, baik konten maupun diferensiasi proses. Itu sangat bagus. Sekali lagi diferensiasi sangat tergantung. Sangat tergantung kakak-kakak mereka maunya seperti apa. Keputusan masuk akal dari Kakak Ahmad seperti apa terkait dengan setelah mempertimbangkan kesiapan kelas untuk pelaksanaan pembelajaran. Baik Kakak Ahmad, terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain. Sekali lagi saya sampaikan untuk teman-teman yang belum melakukan aksi nyata, boleh bercerita terkait dengan rencana apa yang sudah menjadi persiapan. Mungkin bisa mendapat masukan dari teman-teman atau saya untuk pelaksanaan aksi nyatanya. Saya berikan kesempatan teman-teman, silakan raise hand. Silakan teman-teman, saya berikan kesempatan untuk raise hand. Kalau tidak raise hand berarti saya tunjuk untuk teman-teman bisa. Oke, Pak Maksi silakan. Kakak Maksi silakan. Saya suara izin dulu teman-teman. Suara bisa didengar toh? Bisa. Sangat jelas. Soalnya kadang-kadang saya Baik, kadang-kadang kan tersendat di sini, jadi saya pikir sampai jaringan saya. Oke, lanjut Kakak Maksi, silakan. Selamat malam untuk kita semua. Izin untuk merefleksikan rencana yang akan saya lakukan dalam aksi nyata. Yang pertama, saya melakukan aksi nyata pada materi permainan bola voli, passing atas dan passing bawah. Namun ada rencana yang akan saya lakukan. Yang pertama,
pada metode diskusi yang akan saya berikan. Metode diskusi yang akan terjadi di luar lapangan, di luar ruang kelas. Di luar ruang kelas. Di mana diskusi itu saya menciptakan materinya berupa gambar yang saya berikan. Karena ini terjadi di luar lapangan, makanya saya hanya menyiapkan gambar. Terus peserta didik menganalisa gambar tersebut, lalu menjelaskan dan langsung mempraktekkan. Karena ini hanya terjadi di luar lapangan. Jadi saya hanya pakai menggunakan satu diferensiasinya itu hanya itu berupa gambar itu konten. Lalu dalam pelaksanaannya yang saya rencanakan itu saat mereka melakukan diskusi, lalu mereka mempraktekkan. Setelah semua anggota kelompok mempraktekkan, lalu saya menyiapkan juga mereka masing-masing untuk mempraktekkan secara individu. Di sini saya menyiapkan karena fasilitasnya bola yang kurang, ada bola yang masih sudah pecah tapi ya hanya karena kita butuh bola jadi yang kempis tadi juga kita gunakan, makanya saya menyediakan juga bola plastik. Nah, intinya peserta didik mempraktekkan bagaimana teknik yang sebenarnya dalam melakukan passing bawah maupun passing atas. Itu yang pertama. Terus nanti saat mereka mempraktekkan, dalam rancangan saya juga masing-masing peserta didik yang belum mendapatkan giliran, saya berikan lembar kerja yang saya sudah siapkan pertanyaannya, lalu mereka mengamati berdasarkan apa yang teman lakukan. Itu dalam rencana saya. Terus untuk prosesnya pasti nanti secara bergantian didik melakukannya. Tetapi besar harapan saya supaya semua peserta didik bisa terlibat dan bisa melakukannya dengan baik. Entah itu nanti saat pelaksananya siswa buat baik atau tidak itu saya belum bisa memastikannya itu. Terus untuk pelaksanaan penilaiannya nanti saya ambil dari penilaian antar teman yang dari lembar kerja tadi itu dan juga penilaian dari saya sendiri saat saya melakukan pengamatan terhadap peserta didik masing-masing. Untuk proses pendahuluan, inti dan penutup ya yang jelas pasti tidak lari dari diferensiasinya dan yang menjadi tuntutan dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Mungkin dari saya hanya untuk sementara itu dulu. Kalau hal yang kurang dan lebihnya, yang pertama yang menjadi kekurangan itu fasilitas penunjang. Nah, fasilitasnya terus peserta didik itu juga mungkin belum sepenuhnya terlibat karena yang pertama itu seperti saya temukan di materi sebelumnya itu mereka malu untuk melakukan, masih malu, terus mereka masih takut untuk salah. Saya buat ini berarti saya salah. Nah, nanti kena ganggu dari teman-teman ketika saya berbuat salah. Nah, mungkin untuk sementara itu dulu saya kembalikan Pak Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Maksi untuk beberapa penyampaiannya, luar biasa. Mungkin setelah apa yang disampaikan oleh Kakak Maksi terkait dengan materi pembelajarannya passing bawah dan passing atas ya Kakak Maksi? Iya, dua. Bola voli, berarti itu masuk dalam kombinasi luar biasa. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ada pertanyaan?
Oke, Kakak Don silakan. Luar biasa Kakak Don. Mantap, silakan Kakak Don. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Kak. Malam. Selamat malam Pak Ketua. Begini, proses aksi nyata kita punya itu tadi saya dengar Pak Maksi punya itu. Untuk penilaian itu kita buat dalam satu kesatuan dari pembelajaran kita hari itu atau bagaimana ini? Karena kalau dilihat dengan waktu maka agak lama. Jadi sudah kok Don. Kalau menurut saya begini, tidak selamanya pembelajaran hari itu kita melakukan penilaian, toh. Penilaian itu boleh kita lakukan minggu berikutnya, hari berikutnya. Itu bisa kita lakukan. Apakah harus kita melakukan penilaian pada saat itu juga atau bagaimana ini? Baik. Nah, ini makanya ke Pak Fasi. Mungkin proses alurnya bagaimana? Tolong bisa digambarkan. Siap. Terima kasih. Kakak Maksi omong dulu saja. Kita wajib melakukan penilaian hari itu atau tidak ini? Mungkin saya langsung tanggap ya Pak Fasile. Oke, siap. Tidak, saya bukan ke Pak Maksi. Saya ke Pak Fasi. Ke Pak Fasi sudah bisa beri penjelasan. Karena dari waktunya mungkin. Luar biasa. Nanti sebentar saya jawab. Tapi kalau Kakak Maksi bisa tambahkan dulu berdasarkan pengalaman Kakak Maksi. Habis ini baru saya jawab. Jawabannya sederhana. Baik. Penilaian saya lakukan tadi itu kan selama proses. Berarti proses pembelajaran berlangsung. Itu saya lakukan penilaian supaya saat pertemuan berikutnya kira-kira peserta yang bersangkutan itu kira-kira ada perubahan atau tidak. Untuk mengukur dari bagian itu saja dulu. Kalau untuk penilaian secara autentiknya itu nanti terjadi di beberapa akhir pertemuan dulu. Ini hanya mau melihat kira-kira ada perubahan dari peserta didik itu sendiri atau tidak. Mungkin dari saya hanya itu saja, selebihnya kurang dan lebihnya pemahaman. Oke, terima kasih Kakak Maksi. Jadi Kakak Maksi sudah memberikan jawaban. Saya kasih jawabannya cuma sederhananya begini. Sangat tergantung apa yang Kakak mereka rencanakan. Dalam perencanaan pembelajarannya itu seperti apa? Apakah pertemuan dalam pembelajaran itu misalnya 2 kali tatap muka? Ya otomatis dalam pertemuan tatap muka mungkin di dalam perencanaan penilaiannya diambil di pertemuan kedua. It's okay. Tetapi bagaimana teman-teman bisa menghadirkan penilaian yang otentik itu dalam perencanaan? Bahwa dalam proses belajarnya kali ini misalnya Kakak, penilaian ini kan ada penilaian formatif, itu penilaian selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung, ataupun penilaian sumatif di akhir pembelajaran. Kuncinya ada tergantung pada bagaimana teman-teman melakukan perencanaan. RPP yang teman-teman buat itu bagaimana? Kalau Kakak Don bilang ini termuat dalam administrasi RPP-nya toh? Iya Kakak, yang di dalam administrasi RPP-nya itu dinampakkan. Terlepas di dalam pembelajarannya itu, kalau misalnya Kakak Don melakukan asesmennya adalah asesmen sumatif di akhir pembelajaran, it's okay kalau pembelajarannya di tatap maya pertemuan kedua, tetapi formatnya harus disediakan. Formatnya harus ada. Supaya kita tahu. Oh iya betul. Ya, oke. Rencana penilaian Kakak Don lakukan di pertemuan berikutnya dalam satu rangkaian perencanaan yang sudah Kakak Don buat tadi. Begitu. Jadi sangat tergantung dari apa yang Kakak mereka rencanakan. Kalau dalam perencanaan ini ada tes formatifnya, itu tes selama pelaksanaan pembelajaran seperti yang Kakak Maksi lakukan, ya maka bisa dimunculkan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Oh, Kakak Maksi bagi formatnya ke teman-teman untuk dilakukan penilaian. Nah, di situ berarti di dalam pembelajaran kita sudah bisa melihat, oh iya, ada assessment, peer assessment dilakukan oleh Kakak Maksi di dalam pelaksanaan pembelajaran. Hanya itu yang nampak, karena kan kita tidak bisa kan ambil video lalu ke sana tunjuk satu-satu bagaimana anak-anak sementara isi. Kan tidak. Iya. Yang kita lihat adalah bagaimana dalam aksi nyata yang Kakak Maksi tampilkan itu, misalnya dalam ada tes sumatif di terakhir, ya oke, di terakhir ditampilkan. Di pembelajaran kedua, tetapi dalam pelaksanaan perencanaannya wajib dimunculkan. Ingat, asesmen otentik itu melibatkan peserta didik dalam pelaksanaan asesmennya.
Jadi silakan teman-teman rencanakan sesuai dengan apa yang teman-teman mereka mau buat. Saya bilang lagi tuh Kakak Don sudah sampaikan, Bos. Jangan pikir yang susah-susah. Buat yang sesederhana Iya. mungkin, tetapi mudah-mudahan sudut pengambilan gambarnya juga agak bagus karena ini nanti kita muat di PME macam kemarin saya lihat contoh satu di video 30 menit punyanya Kakak Antonius tuh bagus sekali, terang sekali tuh. Antonius Peneka Ama itu. Tidak tahu diambil pakai HP atau pakai apa itu. Terang sekali Saya hasilnya. punya- Saya di sini lagi stres karena saya punya video itu sudah hilang itu kan. Tapi persoalan ini nanti suaranya itu tidak terdengar jelas Le, Pak Fasil. Ya, Nanti suaranya itu Kak. Kita di luar lapangan ini biasanya suaranya tidak terlalu jelas. sangat tergantung dari siapa yang ambil. Saya punya di sini di lapangan juga, tapi kalau orang Tergantung ambil siapa jalan. yang apanya, kameramennya apanya itu. Ya, kameramen itu sangat menentukan kita. Ah, itu bakal bahayanya, Mas. Saya punya berbaru yang saya buat itu suaranya jelas tapi sudah hilang dari HP yang saya stres dan mati saya mau apa juga. Oh, Aduh. Buat ulang no, buat Kakak ulang. Don punya yang mana? Yang 30 menit itu? Yang saya pernah kirim ke dia itu Kak. Kalau yang 30 menit berarti nanti sebentar saya unduh dalam apa? Di dalam yang kakak sudah kirim tugas itu ada. Tapi kirim dalam bentuk video utuh. Jadi nanti sebentar saya unduh. Dan nanti saya rencana buat ulang Ade. Boleh, boleh. Tapi yang 30 menit boleh pakai yang itu. Nanti unggah dulu kembali di YouTube. Supaya kita bukanya lebih mudah. Tadi saya panggil ini tenaga teknis datang di YouTube pada saya sudah hilang. Semua saya stres dan mati sini nih. Mati mau saya kasih buat ulang ini video ini. Kalau Buat kakak ulang. Maxi sudah, sekarang Dalam minggu kita ini masuk bisa. ke yang berikutnya. Sudah. Saya butuh kakak-kakak mereka yang lain silakan raise hand dulu karena semua punya kesempatan untuk berbicara. Jadi saya persilakan yang lain untuk raise hand. Tidak raise hand berarti tinggal saya sebut nama. Tentukan. Kalau kamu tidak berbagi lalu nanti kamu buat apa yang kamu buat bisa menjadi masukan dari teman-teman. Oke, Kakak Lawrence. Wah, Kakak Lawrence masuk terlambat langsung. Jaung angkat tangan. Oke, luar biasa Kakak Lawrence. Belum dihidupkan mic-nya Kakak Lawrence. Hidupkan mic-nya. Speakernya diaktifkan dulu di mute. Oke. Oke. Selamat malam Pak Fasil, selamat malam teman-teman. Guru hebat. Selamat malam. Dengar satu, Ceng. Malam ada dengar gue. satu suara. Dengar satu suara kok. Sangat jelas Kakak, sangat jelas. Ada di atas Oke. motor. Minta maaf kalau ada gangguan bunyi-bunyi dari luar. Siap, siap Oke. Kakak. Ya Pak Fasil, sebelumnya saya minta maaf karena untuk video pembelajaran aktif nyata saya belum upload karena videonya baru dibuat tadi pagi waktu pembelajaran. Saya belum sempat upload karena ya kedua keadaan yang membuat saya belum bisa upload. Siap, Sebelum siap saya upload, saya juga baru mengikuti kegiatan ini terlambat, jadi saya menangkap sedikit. Dan di sini saya mau berbagi Pak Fasil dan teman-teman. Saya mau berbagi, mungkin ada masukan dari Pak Fasil dan teman-teman bisa mengkoreksi apa yang saya buat tadi pagi. Saya mungkin videonya bisa saya ganti karena mengingat kegiatan ini akan diunggah di PMM sebagai aksi nyata yang diupload lewat YouTube dan bisa dilihat oleh orang lain. Pembelajaran tadi pagi yang saya sudah buat tadi dan hasilnya ketika saya lihat ulang hasilnya tidak maksimal sepertinya. Materi yang saya ambil di sini adalah lompat jauh. Lompat jauh sedangkan proses pembelajaran seperti yang Pak Fasil sampaikan durasi pembelajaran 30 menit inti dan untuk pendahuluan apresiasi dan penutup itu disesuaikan saja. Sedangkan tadi saya menerapkan pembelajaran dengan materi lompat jauh. Sedangkan untuk diferensiasi yang saya terapkan, mengingat waktu yang saya buat, waktu yang dibutuhkan itu sangat minim, maka saya menerapkan diferensiasi proses sama produk. Cuman saya belum sempat melakukan asesmen autentik.
karena waktu yang ini sangat minim, jadi saya menerapkan waktu belum sempat menerapkan atau melakukan asesmen otentik. Cuma format asesmennya sudah saya buat. Dan pelaksanaan pembelajaran dari proses sampai produk tadi terjadi di lapangan. Terjadinya di lapangan. Jadi mula-mula siswa berbaris seperti biasa, persepsi, saya menjelaskan secara garis besar materinya, memberi semangat, pertanyaan romantis dan sebagainya. Dilanjutkan dengan pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan, keterampilan mereka melakukan aktivitas lompat jauh. Jadi mengingat di sekolah kami fasilitas terkait dengan lompat jauh, bak lompat di sini tidak ada, jadi saya memodifikasi menggunakan matras. Matras dengan titik tumpuan menggunakan kerucut ataupun, dan bak lompatnya diibaratkan dengan matras. Di sini saya mau meminta masukan dari Pak Fafil terkait dengan asesmen. Tadi saya belum sempat melakukan asesmen karena waktu dalam proses pembelajaran sangat minim, sangat terbatas sekali. Sedangkan untuk di dokumen RPT atau modul ajar itu saya sudah lampirkan yang namanya asesmen otentik, cuman belum bisa dilakukan itu karena waktu tadi. Kira-kira solusinya bagaimana Pak Fasir dan teman-teman sekalian? Apakah asesmen yang belum saya buat tadi bisa dilakukan sebelumnya? Dilakukan untuk pertemuan berikutnya atau bagaimana? Sedangkan untuk RPT materi lompat jauh ini di rencana pembelajaran 3 kali pertemuan. Jadi hanya karena ingin tuntutan di aksi nyata, maka saya menyederhanakan kegiatan ini langsung dipraktek. Sedangkan asesmen otentiknya belum sempat saya buat mengingat waktu ini. Mengingat waktu ini sangat mepet. Jadi kira-kira solusinya seperti apa Pak Fasil? Apakah pembelajaran tadi itu langsung saya terapkan asesmen otentiknya atau bisa di pertemuan berikutnya? Demikian Pak Fasil. Itu saja dari saya. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Kakak Lawrence, luar biasa. Saya mau sampaikan begini. Sebenarnya tadi saya sudah sampaikan di awal tadi. Semuanya tergantung dari perencanaan yang teman-teman mereka buat. Jadi kalau perencanaannya itu adalah bahwa 3 kali tatap muka, maka pertemuan awalnya mungkin tidak dilakukan asesmen, bukan jadi urusan. Bahwa masih dalam materi pertamanya itu kita lakukan pengenalan dan lain sebagainya, mengenalkan kepada anak-anak terkait dengan lompat jauh, gaya menggantung, berjalan di udara dan lain sebagainya, silakan, bebas. Tadi seperti yang sudah disampaikan, ditanyakan oleh Kakak Daun juga itu, bahwa tergantung perencanaan yang kakak-kakak mereka buat. Intinya bahwa format terkait dengan asesmen otentik wajib dimunculkan dalam perencanaan dalam beberapa pertemuan yang teman-teman mereka sediakan. Jadi misalnya 3 kali pertemuan seperti yang Kakak Lawrence punya tadi, maka format asesmennya dimunculkan di situ. Sehingga kita bisa tahu, oh ini yang dimaksud dengan asesmen otentik, teman-teman mereka sudah paham. Ini yang di asesmen otentiknya seperti apa yang teman-teman mereka tampilkan. Jadi tidak jadi masalah Kakak Lawrence. Luar biasa bahwa walaupun tidak ada bak lompatan, Kakak Lawrence memanfaatkan matras, tapi ingat hati-hati karena biasanya matras kadang bergeser, itu nanti berpengaruh terhadap anak-anak. Jadi diusahakan difasilitasi sebagaimana mungkin supaya anak-anak bisa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Mantap Kakak Lawrence. Rupanya tidak jadi soal. Ya, terima kasih Pak Fasil. Nah, intinya bahwa sudah ditampilkan. Oke, ada yang mau bertanya Kakak Eti, silakan. Ini saya mau tanya sedikit tentang Pak Lawrence punya materi tadi. Materi tadi kan umumnya banyak tentang lompat jauh. Maksudnya lompat jauh di sini kan ada 3 gaya. Apakah lompat jauh dalam 3 gaya itu Kakak buat semua? Kan harus ambil satu. Ya. Ambil satu
Ama bisa tahu pasti itu kalau tiga memang itu tiga gaya itu ama ambil maka Oke, ya, terima kasih. Jadi, Pak Fasil, saya langsung, langkah lebih bagus ambilnya cuma satu gaya saja. oke, ya. Siap. Tahan. Pak Fasil, Silakan izin, memberikan penilaian. Jangan sampai gaya itu ada ambil lalu penilaiannya bagaimana? Lalu waktu kan 30 menit saja. Bisa lebih 5 menit. iya. Nah, Oke, baik. kalau Lorenz dipersilakan. Pak Fasil, mohon saya tanggapi ya. Langsung ditanggapi. Oke, silakan. Nah, oke, Ibu Maria Goresi, keluarganya terima kasih. Minta maaf tadi saya tidak sempat menyampaikan gaya apa yang saya terapkan atau materi pembelajaran lompat jauh gaya apa saya belum sampaikan. Terima kasih sudah mengingatkan. Iya. Materi pembelajaran yang tadi saya buat adalah gaya menggantung. Oh iya. Oke, ada. Ya, itu gaya menggantung. Nah, dari minta maaf saya tidak sempat sampaikan tadi. Cuma kita mengalami minimnya parva, jadi kita menggunakan matras. Terima kasih Pak Fasil sudah mengingatkan terkait dengan keselamatan anak pada saat melakukan praktek lompat jauh menggunakan matras. Tadi juga saya sudah sampaikan ke anak-anak karena kita pakai matras, jadi risikonya itu lebih besar. Jadi berhati-hati dan konsentrasi dalam proses pembelajaran. Ya. Sekian dari saya kembalikan. Oke, terima kasih Kakak disampaikan oleh Kakak Lorenz dan juga masukan dari Kak Eti tadi memang benar. Tetapi untuk di SMP kembali kepada perencanaan, apakah yang dalam perencanaan itu Kakak Lorenz hanya fokuskan pada satu materi seperti yang Kakak Lorenz jelaskan tadi? Oke. Tapi kalau dalam ini kan untuk jenjang SMP ini kan kalau anak-anak sudah belajar untuk mengkombinasikan beberapa gerak lompat jauh, welcome. Intinya bahwa sangat tergantung dari apa yang Kakak Lorenz mereka rencanakan dalam pembelajaran. Jadi seperti yang Kakak Lorenz tanggapi tadi bahwa benar yang Kakak Lorenz lakukan itu hanya gaya menggantung, oke. Tapi misalnya itu ada beberapa gaya yang mau diperkenalkan kepada anak-anak dalam pembelajaran, boleh. Untuk tingkat SMP, boleh diperkenalkan, SD juga boleh diperkenalkan. Sangat tergantung dari kesiapan anak-anak dalam pembelajaran. Kita lihat kira-kira anak-anak ini, oh kalau saya ajarkan 2-3 gaya, kayaknya mereka kurang paham. Karena kompleksitas pembelajaran kita di kelas kan teman-teman mereka yang tahu. Kakak-kakak mereka yang lebih tahu, siapa anak ini mampu tidak kalau saya ajarkan langsung dengan 2 atau 3 gerak kombinasi sekalian. Oh untuk materi ini kayaknya saya ajarnya harus satu-satu. Sangat tergantung tingkat kesulitan materi itu kan kembali kepada Bapak Ibu guru yang ada di kelas melihat dengan kesiapan anak-anak dalam belajar. Jadi bebas. Oke. Ini Pak Hasil. Ya Kakak silakan. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, videonya memang saya sudah buat di awal, tapi hasilnya kurang maksimal. Apakah masih ada kesempatan untuk kita buat video lagi dan di-upload ulang bisa? Boleh Kakak, masih bisa diganti. Batas kita punya itu kemungkinan kita tuh selesainya sekitar tanggal 18. Tapi saya berharap sebelum tanggal 18 itu semua tugas-tugas teman-teman yang masih tertugas itu sudah bisa diunggah. Sehingga sebelum tanggal 18 itu saya sudah bisa melakukan penilaian secara keseluruhan. Oke, Pak Fasil, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fasil. Ya. Baik, sudah ada beberapa teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, sekarang mungkin kita lanjut ke saya izin untuk lakukan share screen. Teman-teman yang lain mungkin dari masukan dari beberapa teman-teman ini bisa menjadi panduan untuk teman-teman yang lain. Ingat bahwa semua tergantung dari apa yang Bapak Ibu rencanakan. Aksi nyata Kakak Don sudah sampaikan itu. Jangan pikir yang terlalu luar biasa. Buat yang sederhana, simple, tapi ingat apa yang sudah kita pelajari maka minimal yang kita lakukan itu berbeda. Satu langkah lebih baik dari apa yang sudah selama ini kita buat. Itu saja. Sesederhana itu, jadi mungkin kita bisa munculkan diferensiasinya. Bagaimana kita bisa membuat asesmen otentiknya. Penyusunan bagaimana kita bisa membuat rancangan dengan tujuan pembelajaran yang memuat audiens, behavioristik, condition dan juga degree-nya, ABCD-nya dimasukkan. Ada langkah maju yang boleh kita lakukan di depan. Bagaimana kita bisa
membuat tujuan pembelajaran dengan kriteria ketuntasan pembelajaran yang sinkron. KTP-nya sesuai dengan TP-nya. TP-nya berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan, berarti juga berhubungan dengan keterampilan dan pengetahuan. Jadi intinya bahwa sedikit saja ada langkah maju dari apa yang menjadi keseharian kita dalam pembelajaran itu sudah luar biasa. Mungkin itu saja teman-teman, saya lanjutkan. Mungkin teman-teman lain tadi yang belum berkesempatan, kita lanjutkan kepada materi yang berikut, yaitu setelah bercerita. Mungkin teman-teman yang belum memiliki kesempatan, saya berikan waktu untuk setelah kita melakukan, kita petakan apa yang menjadi tantangan dan hambatan. Ini saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang belum melakukan atau mengambil video aksi nyatanya, atau yang sudah mengambil aksi nyata tapi merasa bahwa memiliki kendala. Diberikan kesempatan, kira-kira apa yang menjadi tantangan atau hambatan teman-teman selama, misalnya Pak Andre, kakak saya bingung dalam aksi nyata ini, saya bingung kakak-kakak semua ini terkait dengan bagaimana membuat asesmen otentiknya, atau bagaimana memunculkan poin ininya, menurut teman-teman bagaimana, bisa bantu saya atau bagaimana? Oh, saya ini kesulitan karena di sekolah saya ini nih, kami di sana letusan di Lewotobi tapi belok aja ini tertutup abu semua sehingga saya kesulitan sekali untuk mengambil video. Silakan diceritakan apa yang menjadi tantangan dan juga hambatan. Saya persilakan. Saya kasih kesempatan untuk ada beberapa teman yang boleh menceritakan tantangan atau hambatannya untuk menjadi pegangan kita bersama. Saya berikan kesempatan untuk raise hand. Kalau belum raise hand berarti sudah pasti saya tunjuk teman-teman yang belum punya kesempatan berbicara. Yang masih menghadapi tantangan atau hambatan. Apa yang menjadi tantangan bagi yang sudah mampu maupun yang belum menyelesaikan aksi nyata. Yang belum menyelesaikan aksi nyata mungkin tantangan atau hambatan dalam menyelesaikan aksi nyata seperti apa. Kalau belum ada, Pak Andre silakan. Karena Pak Andre ini juga mengeluhnya banyak sekali bilang aksi nyatanya yang begini kiri kan. Coba diceritakan dulu tantangan hambatan, mungkin kita bisa cari solusi bersama. Malah rindu. Sudah. Pak Lawrence, kasih turun raise hand-nya dulu kan. Oh ya, sudah ya. Maaf. So. Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua. Bisa dengar suara? Malam. Bisa. Bisa Pak Andre. Silakan. Benar Pak Andre. Oke. Yang pertama saya minta maaf karena saya belum bisa membuat video aksi nyata karena selama 1 minggu belakangan ini kami di sekolah anak-anak ada persiapan sambut baru, Kak Fasin. Jadi kami proses pembelajaran di sekolah juga hanya begitu-begitu saja karena anak-anak kebanyakan di kegiatannya di gereja. Jadi sambut baru juga baru terjadi hari Minggu kemarin. Jadi saya tidak fokus dalam pembuatan video aksi nyata. Hambatan yang saya hadapi itu tentunya ada. Silakan Kak Andre. Kak Maksi tidak bisa tertawa, sebab Kak Andre lagi berbagi nih. Hambatan tentunya ada. Yang pertama, hambatan itu memang tentunya ada. Tapi saya merasa mendapat dukungan dari rekan sejawat karena di sekolah saya banyak sekali guru dan rekan-rekan guru saya yang sudah berada pada fase guru penggerak. Jadi saya sebenarnya merasa kesulitan dan saya bisa banyak bertanya dan meminta pendapat dari mereka. Seperti Pak Abed dan teman-teman guru lain yang sudah berada di tahap levelnya lebih dari saya. Jadi saya merasa di sekolah saya di saat saya pembuatan video aksi nyata itu tentunya saya harus bertanya kepada rekan sejawat saya seperti mereka. Dan untuk beberapa kendala itu tentunya mungkin mereka dapat membantu saya. Terus yang kedua, kendala yang saya hadapi kedua tentunya di sarana dan prasarana karena materi yang rencana saya akan buat itu tentang sepak bola.
sepak bola dan beberapa bola di sekolah saya tentunya sudah tidak bisa digunakan lagi dan saya mungkin sependapat dengan masukan dari Pak Maksi tadi, saya akan coba mengikuti caranya Pak Maksi, yaitu saya akan mengadakan bola plastik supaya anak-anak bisa dapat mempraktikkan dengan bola plastik. Terus yang terakhir, saya beberapa hari ke depan akan mencoba untuk segera membuat video saya. Kalau ada kendala yang saya temukan, tentunya saya akan segera untuk meminta pendapat. Begitu saja Pak Fasil, saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak Kak Andre. Sebelum saya sedikit memberikan tanggapan dulu. Yang pertama bahwa kita semua ini sama-sama guru. Itu artinya bahwa mungkin ada teman-teman yang mungkin dari guru penggerak. Bukan berarti bahwa mereka lebih hebat dari kita. Tidak, kita semua ini hebat. Guru-guru hebat semua kita ini. Hanya bahwa mungkin bicara dari sisi pengalaman membuat aksi nyata, mungkin mereka teman-teman yang dari guru penggerak, mereka sudah pernah ikut, sudah pernah terlibat dalam suatu program, mereka sudah pernah buat aksi nyatanya, sehingga mereka mungkin punya pengalaman lebih yang menjadi membuat Pak Andre merasa bahwa saya mungkin perlu bertanya. Itu yang kita sebut dengan yang namanya tadi itu asset based thinking, modal manusia kita punya di sekolah. Tapi tidak perlu bilang bahwa dia lebih hebat dari kita. Kita semua ini guru hebat. Bahkan saya dengan teman-teman juga kita ini tidak ada yang hebat. Kita semua ini sama-sama hebat. Saya banyak belajar dari Kakak Maksi, dari Kakak Don, dari Kakak Lawrence, dari teman-teman semua. Kita saling belajar. Kita saling berbagi. Jadi kita semua ini sesungguhnya hebat. Hanya bahwa mungkin saya punya kesempatan lebih dulu mengerjakan aksi nyata. Jadi saya lebih punya pengalaman untuk kalau bicara tentang aksi nyata, kira-kira kalau untuk ambil video pengalamannya bagaimana, kemudian dalam menyusun asesmen otentik, ya saya mungkin belajar, ada mendapat sedikit informasi terkait itu lebih dahulu dari teman-teman. Tapi pada dasarnya kita semua ini guru hebat semua. Jadi saya pikir bisa. Nanti sebentar pada bagian terakhir harus ada komitmen dari kita semua bagaimana kita menyelesaikan ini. Kapan? Kapan kita bisa menyelesaikan kitab tugas? Maksud saya begini teman-teman. Saya juga mau bantu teman-teman juga harus bantu saya. Di tanggal 18 itu kalau penarikan data pusat saya sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Karena di hari yang sama, itu biasanya BGP wajib melaporkan peserta siapa. Itu mungkin 1-2 hari sebelumnya itu kami sudah rapat kelulusan. Dan itu saya harus sudah pastikan bahwa teman-teman sudah dalam posisi aman. Kalau tugas juga belum dikirim karena salah satu indikator kelulusannya itu adalah mengunggah aksi nyata dan bukti karya di PMM. Jadi kalau kita tidak unggah, ini berat juga teman-teman. Untuk teman-teman saya pikir bahwa banyak sekali teman-teman mendapat kemudahan. Kenapa? Di LMS-nya teman-teman itu tidak ada batas waktunya. Walaupun teman-teman mereka ini mengirimkan tugasnya terlambat, tapi tidak terkunci LMS-nya. Beda dengan kami. Kami batas waktunya hari ini, kami kebut hari ini harus habis. Karena kalau tidak habis hari ini, LMS-nya terkunci. Besok kita tidak bisa buka yang poin itu. Otomatis engkau tidak bisa kirim. Nah, itu kamu harus minta lagi ke... Tapi saya lihat teman-teman ini direfleksi juga. Walaupun due date-nya sudah ada, tetapi teman-teman tidak dikunci. Kalau kami dikunci teman-teman, kau tidak bisa buka, tidak bisa kerjakan itu. Jadi sebentar kita, mari kita sama-sama untuk saling komitmen untuk kita selesaikan. Saya sudah bilang tadi, yang sederhana saja. Intinya satu langkah baik dari apa yang selama ini kita ajarkan di kelas, cukup. Jangan berpikir berbagi aksi nyata itu sesuatu yang luar biasa seperti yang Kakak Don sampaikan itu. Selanjutnya, itu hambatan Kakak Andre punya. Kakak Andre punya mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini bisa diselesaikan. Saya pikir di sekolah ada Kakak Abed, yang juga guru penggerak, otomatis bisa membantu lah Pak Andre. Membantu dalam arti videonya, lihat Kakak Abed punya RPP, walaupun kita beda, tetapi kan dari perencanaannya mungkin bisa dilihat bersama dengan guru-guru senior di sekolah. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini Pak Andre bisa menyelesaikan aksi nyatanya. Oke, selanjutnya saya kasih kesempatan satu orang lagi untuk tantangan dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pembelajaran. Silakan sebelum kita beralih ke Padlet.
Mariano Sukira. Kak Olivia tuh. Mama besar. Oke, mungkin saya kasih kesempatan. Kalau ada yang Raisen silakan sebelum saya kasih kesempatan. Raisen lebih bagus lagi karena itu lebih proaktif. Terkait tantangan dan hambatan dalam membuat video pembelajaran. Kalau kamu semua tidak Raisen, ini saya bingung. Sampai sekarang video belum kirim, tapi tidak ada tantangan dan hambatan. Itu bagaimana kira-kira itu? Setimpal atau tidak itu? Agak lancar semua tuh. Mariano Ada yang Sukira punya angkat tantangan tangan dan tuh. hambatan, silakan sampaikan. Teman-teman yang belum mengunggah video ini, kalau sampai tidak ada tantangan atau hambatan, saya juga bingung. Kalau tidak ada tantangan dan hambatan, kenapa sampai dengan due date-nya belum sempat mengunggah video? Silakan, satu orang lagi. Oke, Kakak Hans mungkin. Ada tantangan dan hambatan yang mau disampaikan, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silakan, Kakak. Untuk hambatan, saya tadi juga melaksanakan aksi nyata tadi pagi jam kedua tuh. Wah, Saya punya mantap, Kakak Hans. Silakan. hambatan itu yang pertama itu sarana prasarana. Karena saya punya materi pokok di sini adalah senam lantai. Yang saya ambil itu roll back roll. Roll depan dan roll belakang. Saya masa kesulitan karena fasilitasnya matras rusak, makanya saya antisipasi lanjutan besok mungkin mereka perbaiki matras itu pakai sabut kelapa, kasih masuk sabut kelapa di matras itu lalu diikat supaya besok itu bisa saya lanjutkan. Lalu yang berikut ini tentang pengeditan ini yang saya masih saya bingung. Ada tadi juga saya ada tanya guru penggerak Pak Hilarius Rape ini, dia bantu saya untuk mengeditkan video saya punya itu untuk besok ini lanjutan saya punya ini. Oke, mantap. Lalu untuk yang lain itu saya sudah siapkan semua, tinggal hanya cuma sarana prasarana ini yang saya masih ini. Tinggal besok itu kalau sudah sudah dibuat, maka besok saya lanjutkan lagi untuk praktek itu di luar lapangan. Dan itu saja Pak Fasil. Oke, jadi maksud Kakak Hans ini menggabungkan video dari praktik di dalam ruangan dan juga di luar ruangan. Begitu? Iya, Pak. Iya. Oke, boleh. Kalau itu boleh. Menggabungkan dua video itu, tapi jangan potongnya Kakak Hans, jangan potong videonya, tidak boleh. Kalau digabungkan boleh, saya persilakan untuk bisa gabungkan videonya untuk aksi nyatanya, tidak apa-apa. Untuk aksi nyata Kakak Hans punya, tinggal nanti digabungkan. Kalau memang nanti Pak Hilar kesulitan, boleh datang ke rumah, nanti saya bantu untuk saya gabungkan videonya. Gabungkan video itu sudah sampai 10 menit sudah habis. Kita gabungkan video cepat saja, dengan kinema juga cepat. Pokoknya ada kendala atau hambatan, teman-teman, apalagi teman-teman yang dekat-dekat sini nih, komunikasikan. Saya sampai dengan beberapa hari ini, saya hanya bisa mengirim berita di grup. Tidak ada satu juga yang telepon tanya ini. Hanya Kakak Lawrence yang tanya. Pak Fasil ini bagaimana ini? Saya punya ini, saya mau buat begini-begini. Oke, silakan. Nah, saya menunggu sampai dengan saya pikir hari Senin kemarin mungkin teman-teman sudah bisa kirim. Saya jaga sampai hari Senin ini. Saya lihat di dalam belum ada satu juga yang kirim videonya. Mereka ini ada kendala atau tidak? Kalau tidak ada kendala, kenapa tidak ada yang tanya? Lalu tidak ada juga yang menginformasikan saya belum kirim video karena kendalanya ini tidak ada juga. Sehingga saya pikir bahwa semuanya lancar-lancar saja. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita beralih ke Padlet. Mari kita lakukan refleksi di Padlet. Saya kirim link Padletnya di WA. Teman-teman sudah tahu toh kalau kita di Padlet
Saya kirim di link Padlet teman-teman. Sabar, saya copy dulu. Oke, saya kirim di kolom chat box dan juga nanti saya kirim di WA group. Oke teman-teman, saya sudah kirim itu ada beberapa pertanyaan refleksi yang akan kita selesaikan di Padlet. Teman-teman silakan untuk mengerjakannya. Itu pertanyaannya ada 5 nomor, bisa dikerjakan singkat-singkat saja. Berdasarkan soal yang sudah ada saya sudah kirim. Ada yang sudah bisa buka? Sudah. Saya hentikan berbagi dulu. Saya buka Padletnya. Sudah tahu toh? Klik di bagian atasnya supaya jangan. Tapi ingat, di bagian atasnya tulis nama dulu, baru jawabannya di bagian bawah. Seperti biasa. Ada yang ada kendala masuk Padlet? Tidak ada, Kakak. Oke, mudah-mudahan tidak ada kendala. Di Padlet itu kan mudah-mudah toh, jadi mudah-mudahan tidak ada kendala. Coba saya lihat di dalam sini. Oh ya, sudah mulai mengetik. Sambil saya melihat untuk jadwalnya teman-teman, saya coba buka jadwal tatap maya kita berikutnya. Sambil kerja sambil dengar ya, saya lihat kita punya jadwal tatap maya.
Ini hari tanggal 5 November. Kamis tanggal 7 itu kita kuatkan pemahaman komunitas belajar di sekolah, KBS. Itu di tanggal 7 nanti. Fasile minta materi apa kah? Analisis pembelajaran kemarin tuh. Boleh Kakak Maksi, nanti saya kirim. Nanti kirim ya. Soalnya hari Jumat nih saya bawa materi dalam kombel. Saya Oke, rencanain. oke, oke. Kalau mau penajaman nanti boleh, nanti telepon kita buka room kita apa? Buat penajaman untuk analisis konten. Oke, siap. Soalnya di situ juga hero semua tuh. Ya, kalau kita bicara di kombel-kombel yang sudah bagus itu, kita juga harus minimal menguasai lah. Kalau tidak kita juga repot juga. Oke, Kakak Maksi sudah. Poin 1 sudah, di 2, 3 silakan. Singkat-singkat saja juga baik Kakak. Tidak usah yang terlalu Kakak Maksi poin 1 sudah. Oke, Kakak Maksi siap jadi berbagi praktik baik di Kombel ya. Luar biasa. Nanti di tanggal 7 di hari Kamis ini Kakak Maksi kita juga akan bercerita tentang komunitas belajar di sekolah. Pak Maksi tentu yang nanti akan berbagi banyak terkait dengan komunitas belajar di sekolah karena kebetulan Pak Maksi ini sekolahnya ini sekolah penggerak. Kepala sekolahnya juga luar biasa. Guru-gurunya juga hebat ini, sekolah penggerak. Kami bisa halangan bro. Charming Tuna ini siapa punya ini? Ada yang punya yang pakai komen. Charming Tuna ini siapa? Berarti dia salah ketik, dia pakai ketik komen tuh kayaknya. Iya. Klik tanda tombol tambah di atas itu. Kayak Kakak Bagusnya Don. pakai tambah tombol di atas tuh Kakak. Karena di soal nomor 1 saja dia tulis pakai Kakak Donatus sih. Charming Tuna ini siapa punya? Kakak Daun punya kah? Jangan klik tambahkan komentar, klik ini yang di atas ini. Oh ya, saya tidak berbagi ya. Klik tanda tambah yang di atas. Di bawah bagian, di atas soal itu. Kalau nomor 1 maka klik tanda tambah di atas soalnya ke bawah bagian itu. Dengan sendirinya kakak mereka akan dikasih untuk ketik. Kalau kakak mereka selesai ketik, dia akan muncul di, misalnya di tanda tambah kakak ketik di bagian 1, maka dia akan muncul di bagian bawah itu. Yang pertama tulis dulu nama, yang kedua baru lanjutkan dengan menuliskan jawabannya. Anonim. Oke, Kakak Olivia langsung. Olivia dengan buatan senjata. Antonis Arkianaya sudah. Maria Goretti Humitada sudah di poin 1. Silakan dilanjutkan kedua dan seterusnya teman-teman yang sudah. Terlambat satu.
Coba saya cek kembali lagi untuk teman-teman. Sudah ada berapa yang... Oke, mantap. Di soal nomor 2 juga sudah banyak yang kerjakan. Soal nomor 3 ini ada satu nih. Charming ini siapa punya ini? Tulis dengan nama di dulu lebih bagus lagi. Charming ini siapa yang siapa punya teman-teman, siapa punya ini? Nah, ini ya kakak Charming Tuna. Saya memiliki kelebihan saya selama ini karena kami bersyukur mengikuti PKK menambah pengetahuan dan menambah pembelajaran kami di sekolah. Ini Charming Tuna ini siapa punya? Maxianus Lukas, kelebihan yang saya temukan belum ada tapi sedikit ada perubahan dari keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Oke, Kakak Maxi berdasarkan refleksinya. Kemudian di bagian 3, 4 dan 5 silakan tulis yang singkat-singkat seperti ke yang Kakak Maxi tulis, mudah dipahami. Kakak Charming Tuna. Teman-teman yang lain? Charming Tuna ini siapa? Pak Anton Keneka Ama kah? Kakak Don atau siapa? Belum, Pak. Saya punya belum. Sementara ketik nih. Charming Tuna nih siapa punya nih? Kakak Lawrence, Kakak Don? Atau Kakak Maria Goretti? Oh, Maria Goretti sudah tadi. Pak Fasil. Siap, Kakak Lawrence. Ya, ini Pak Fasil coba cek yang tadi apa namanya kan, nama pemiliknya apa, Karminya apa tadi, coba baca dia puisi dulu jangan sampai saya juga tuh. Oh, oke. Saya baca kan. Oke. Saya sangat senang dan sangat membantu dalam pembelajaran PJOK selama ini. Kegiatan PKG ini bisa diterapkan di sekolah. Oh, bukan saya punya. Oh, bukan saya Lawrence punya. sudah ada nama di sini, Lawrence Piran. Iya. Oke, saya punya. Kakak Don punya juga sudah ada nama. Oke. Pak Ahmad punya juga ada nama. Pak Agustinus ada nama juga. Pak Marianus juga ada nama. Oh, Charming Tuna nih Pak Marianus. Ini di bawah ini ada nama Charming Tuna, nama Marianus saya kira. Pak Mario ini bikin saya bingung saja le. Mantap di poin kedua. Sudah banyak yang mengerjakan, ada yang sudah masuk di poin ketiga. Pak Maxi, tantangan dan hambatan atau tantangan lebih kepada fasilitas penunjang, juga keributan saat pelaksanaan di luar kelas. Karena ada sekolah SD, benar juga di Kakak Maxi sekolah ini kita tahu saja ini SMP 1 atap jadi. Kakak Olivia mengikuti PK saya merasa bahwa nanti ke depan saya tidak merasa kesulitan karena sangat terbantu dalam menyusun RPP. Oke, ini untuk nanti RPP-nya. Apalagi Kakak Maxi mau berbagi terkait dengan bagaimana analisis konten pembelajaran. Saya sarankan Kakak Maxi kalau mau lakukan analisis konten pembelajaran maka silakan diambil satu materi pembelajaran oleh teman-teman. Saya punya rencana itu kan kami di sini kan ada beberapa guru yang sementara ikut PG itu. Nah, jadi saya minta mungkin ada beberapa teman itu tuh kasih mereka punya video lalu sama-sama menganalisis dari video pembelajaran itu. Oke.
Tapi kalau analisis konten itu silakan minta teman-teman untuk minimal punya headset supaya jangan ribut. Iya. Pakai headset masing-masing, lalu dijelaskan dia punya langkah-langkahnya, kemudian nanti teman-teman akan melakukan analisis kontennya. Tapi itu terjadi dalam 1 jam lebih, itu bisa ke tidak? Karena kami dibatasi Ya? waktu kan. Karena itu hanya terjadi dalam hampir 2 jam, itu bisa ke tidak? Karena kami dibatasi oleh waktu tuh. Bagaimana kakak? Maksudnya itu tuh kan. Iya. Karena kami dibatasi oleh waktu, makanya kira-kira tuh dalam waktu hampir 2 jam itu tuh bisa ke tidak? Sangat tergantung dari kakak Maksi nanti. Kalau dalam pelaksanaannya itu kakak Maksi mau hanya mengenalkan kepada mereka bagaimana melakukan analisis konten, boleh. Maksudnya rencananya gitu. Tapi kalau mau dilakukan langsung dengan untuk salah satu video pembelajaran untuk kita analisis bersama, itu juga boleh. Silakan. Kalau mau kakak mengenalkan ini format analisis kontennya, bagaimana melakukan analisis kontennya seperti ini, A, B, C, D. Iya. Nanti silakan. Saya kirim nanti. Ingatkan saya untuk saya kirim ke kakak Maksi terkait dengan analisis kontennya. Saya sangat senang sekali kalau sampai kakak Maksi bisa berbagi dalam Kombel untuk analisis konten dalam pembelajaran. Itu berarti bahwa saya merasa bahwa apa yang kita pelajari nanti ini tidak sia-sia karena teman-teman bisa berbagi itu dalam komunitas dan saya pasti dukung penuh itu. Nanti saya siap untuk kita diskusi sama-sama terkait dengan bagaimana melakukan analisis konten. Kapan kakak Maksi mau berbagi itu analisis kontennya itu? Hari Jumat ini kan pas jadwal saya punya untuk kami kan setiap hari Jumat ada Kombel guru. Makanya hari Jumat ini berapa jam itu kakak mereka biasanya berbagi berapa jam? Teman-teman minta maaf, yang lain kami sementara diskusi, silakan dikerjakan. Dari jam 11 sampai jam 12.15. Oke, siap. Makanya saya punya rencana itu hanya kita kasih gambaran secara umumnya saja. Setelah itu boleh gambaran secara umum apa yang mau dianalisis, bagian-bagian yang mau dianalisis. Setelah itu beri mereka video, lalu yang mempresentasikan itu biar hanya 1 orang saja dulu. Oke, boleh. Itu juga boleh. Kan sangat tergantung dengan waktunya. Iya. Saya lihat kakak Olivia punya sudah lengkap. Poin sampai 5. Saya lihat teman-teman punya sudah selesai. Luar biasa. Ada kakak Oliva sudah sampai 5. Kakak Donato sudah sampai 4. Teman-teman yang lain bisa dipercepat. Bagi yang dalam perjalanan atau belum sempat mengerjakan sebentar, saya mohon supaya bisa diselesaikan. Kakak Ahmad sudah sampai poin 3. Ya, paling benar sekali. Untuk soal kesulitan memberikan penilaian ini memang butuh ketelitian besar, Kakak Olivia, karena kalau kita memberikan dia punya parameternya yang jelas, otomatis hasilnya juga pasti bagus. Tapi kalau dalam parameter yang kita buat itu masih butuh banyak pertimbangan, otomatis juga hasilnya pasti kurang baik. Karena kalau misalnya kita buat asesmennya itu tidak detail, parameter pengukurannya itu tidak jelas, maka kita akan menilai dengan meraba-raba. Oh ya, dia gulingnya sudah benar.
Itu Biar- tinggal kasih poin saja menurut kita, perasaan kita 60, 70, 80. Biasanya kan seperti itu kalau memang selama ini yang kita buat. Tapi kalau parameter memberikan penilaiannya itu kita siapkan dengan betul, berarti menilainya tidak susah. Oke, untuk materinya sampai di sini teman-teman yang belum, silakan melanjutkan untuk mengerjakan. Sebentar saya lakukan pemeriksaan. Selanjutnya kita kembali ke dalam ruang Zoom. Saya izin untuk lanjutkan berbagi. Teman-teman yang belum, mohon diselesaikan karena sebentar sedikit lagi saya lakukan pemeriksaan untuk refleksi yang sudah teman-teman lakukan pengisian tadi. Oke, ini terkait dengan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari apa dan apa yang menjadi komitmen dan harapan untuk kegiatan aksi nyata. Saya mau minta komitmen dan harapan dari teman-teman untuk yang belum melaksanakan aksi nyata. Kira-kira menurut teman-teman kita sepakat kapan semuanya ini kita bisa selesaikan untuk aksi nyatanya ini. Saya mau aksi nyata dulu. Kapan teman-teman menurut teman-teman bisa kita selesaikan? Ada kendala bisa dikomunikasikan untuk kita selesaikan bersama. Tapi komitmen dulu. Iya, kakak ibu, kakak Olive, silakan. Baik, Bro. Selamat malam untuk kita semua. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena saya punya aksi nyata belum diunggah. Tapi saya usahakan, saya sudah laksanakan, Pak. Hanya saja saya belum bisa unggah. Ya, saya usahakan sebentar setelah selesai kegiatan ini saya bisa laksanakan kegiatan unggahannya. Oke, baik kakak Olivia. Kalau memang teman-teman sepakat itu sekitar paling lambat kalau hari Jumat, kalau teman-teman mau unggah, kita semua ke Telkom, kita unggah rame-rame, boleh. Saya siap dampingi teman-teman untuk kita unggah. Unggahnya itu terlalu cepat deh. Kalau kita unggahnya di Telkom itu main menit saja kita unggah selesai. Atau teman-teman yang di rumahnya ada wifi, kita duduk sama-sama, kita unggah satu kali. Kita hanya butuh paling berapa menit saja untuk unggah. Kalau teman-teman yang dari Nara tidak datang, kita yang dekat-dekat kita unggah. Karena saya pastikan teman-teman memang harus unggahnya di Larantuka. Atau di Riang Puho, yang lokasinya memang sinyalnya bagus. Jadi paling lambat hari Jumat ya teman-teman ya, untuk unggah videonya ya. Bisa ya semuanya? Hari Kamis Bisa, kita tetap maya. Hari Jumat minimal videonya itu Jumat malam itu video aksi nyatanya sudah selesai. Yang belum bisa mengerjakan atau belum masih bingung-bingung, komunikasikan. HP saya 24 jam hidup untuk teman-teman. Oke, mungkin itu kita sampai di sini untuk pertemuan kita. Jadi hari Jumat itu saya berharap bahwa teman-teman hari Jumat mudah-mudahan karena saya tanya dan semuanya dari Kak Olivia tadi bilang sudah. Mudah-mudahan teman-teman lain paling lambat hari Jumat lah kita bisa selesaikan aksi nyata kita punya. Oke, mungkin itu saja. Saya minta satu orang bisa pimpin doa. Kakak Don bisa tentukan satu orang untuk doa untuk kita bisa akhiri kegiatan. Satu orang boleh pimpin kita dalam doa? Ada Lawrence. Langsung saja Rais. Ada Lawrence. Kakak Lawrence. Kakak Lawrence. Kakak Lawrence, silakan pimpin kita dalam doa. Ada di atas motor. Aduh. Aduh. Ada semua terpaksa di sebelah Ada semua. Membesar tuh. Oke, membesar pimpin kita doa. Membesar pimpin doa. Oke, baik ya. Terima kasih. Baik, kembali kita ambil sikap doa. Izinkan saya berdoa sesuai agama dan keyakinan saya secara Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali Tuhan kami haturkan limpah terima kasih kehadirat-Mu
karena Engkau telah menyertai kami, melindungi kami sepanjang kegiatan kami selama 2 jam ini. Semua telah kami selesaikan bersama. Semoga hasil yang kami dapat pada hari ini dapat kami lanjutkan dalam karya dan pengabdian kami ke lembaga satuan pendidik kami masing-masing. Sekarang kami istirahat. Kami mohon perlindungan dan penyertaan kepada kami untuk seluruh keluarga kami. Semoga istirahat kita pada malam hari ini dijauhkan dari segala halangan dan rintangan. Dan kiranya Engkau dapat membangunkan kami besok pagi dengan selamat untuk menikmati hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Namamu senantiasa kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Selamat terima malam kasih Kakak semua. Olive sudah pimpin kita dalam doa. Terima kasih Imam Besar. Saya mohon semua Iya, bisa Papa nyalakan Dom. kamera untuk kita foto bersama sebelum saya hentikan rekaman. Nyalakan kamera sudah. Kayak Lawrence di jalan pun nyalakan kamera. Nyala ke lampunya. Pak Lawrence perjuangan, ada perjuangan mau pergi Mengerti sudah berdua dalam perjalanan. dia dari Arenara ketemu Ibu Tevelaknya orang tua jadi kita paham. Tidak luput juga ya. Imam Besar tadi dia bilang saya tuh Halo, pikir Nes, ketemu selamat malam. orang tua. Saya siap jadi jubirnya itu. Apa, Padon? Saya siap jadi jubirnya Adi Lawrence ke Adonara. Saya seumur dan Palon saya siap. Jadi apa dia tahu situ? Biti-pitu bola lema. Gampang berapa sih? Kecil dong. Oke, Orang saya sudah kecil, tinggal bro. rekaman. Teman-teman, saya ingatkan kamu dulu ya. Refleksi aksi nyata itu penilaiannya pakai rubrik. Jadi Kakak Olive tidak bisa lagi kalau refleksi aksi nyata kan tulisannya 2 lembar tuh Karena kalau pakai rubrik saya tidak bisa isi semua poinnya kalau kamu buat refleksinya hanya 1 paragraf. Lihat dia punya rubrik ya, untuk refleksi yang di aksi nyata punya itu tulisnya minimal agak sedikit banyak supaya saya bisa isi karena pakai rubrik. Kalau saya isi itu saya tidak bisa isi tidak komplit karena dia pakai rubrik. Otomatis di dalam rubrik itu misalnya ada pengalaman nyata tidak dari pembelajaran dia punya yang dia isi. Misalnya dalam rubriknya dia muat itu. Kalau misalnya dalam kamu punya refleksinya itu hanya 1 paragraf, lalu saya isi ternyata tidak ada, kan orang kementerian baca. Pak Yosef ini melakukan penilaian tidak otentik ini. Jadi kalau di refleksi yang aksi nyata itu penilaiannya pakai rubrik, jadi mohon diisi lebih banyak sedikit lah supaya saya bisa kliknya itu klik baik semua supaya nanti begitu saya klik selesai itu ya minimal teman-teman di atas 90-an lah poinnya. Jangan sampai di bawah 90-an, ada yang 60, kalau 70 kan kasihan. Karena saya mau isi yang full semua, kamu punya ini apanya hanya 1 jam saja, di 1 paragraf bagaimana? Itu saja ya teman-teman malam baik semua. Oke. Oh kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita. Makasih, mau ngomong sebentar nih. Di jalan ini jadi omongnya tidak sopan lah ini, tapi dia Bapak ini anggap ini penting, jadi saya mau tanya dulu Pak Fasil terkait dengan rubrik penilaian otentik tadi di perangkat pembelajaran atau modul ajar itu apakah kita lampirkan dengan nilai perolehan dari anak-anak atau tidak? Sangat tergantung, saya sudah tergantung perencanaan Kakak. Jadi kalau aksi nyatanya Kakak ambil di pertemuan pertamanya kan tidak melakukan penilaian otentik, ya tidak perlu lakukan saja. Dan itu juga sebenarnya tidak perlu diisi karena yang paling penting itu adalah misalnya kalau asesmen formatifnya jalan, maka di dalam pembelajaran itu Kakak tunjukkan yang mana bagian yang melakukan asesmen formatifnya. Misalnya peer assessment. Pemaksi bagi tidak lembaran kerja untuk anak-anak melakukan penilaian. Nah, situ kita sudah lihat ada asesmen formatifnya di dalam asesmen formatif peer assessment-nya sudah ada di dalam. Soal format nilainya itu tidak perlu karena yang saya butuh itu Kakak mereka kirim, Kakak mereka punya RPP-nya. Yang Kakak mereka buat di lapangan sesuai tidak dengan RPP-nya itu penilaian paling utamanya. Oke Pak Fasil, terima kasih.
langkah-langkah yang ada. Jangan sampai orang Malaysia bilang cakap tak serupa bikin, yang kita buat tulis lain, kita buatnya lain toh. Tapi minimal dimunculkan Intinya termuat di dalam esensiasinya, dokumen dimunculkan. RPP-nya. Siap. Apa yang Nah, ada video dalam yang kita RPP buat itu itu yang ditampilkan. iya, siap. video yang kita buat itu kalau Oke, Bang. kita tidak membuat asesmen, munculkan di apa kita buat dengan nilai angka penilaian asosiasi. Bagaimana tidak bisa? Iya, siap. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Oke. Hati-hati Jo. Oke, baik. Malam baik semua ya. Oh, Saya selamat juga malam. izin leave dulu, saya antar Malam ibu dinas. Pak Lores, Ya. Pak Patsit, Pak Don, Malam baik. malam baik semua. Baik, membesar. Tante. Berbahaya nih. Malam Pak Maksi. Ada Lawrence ya? Pak Don, selamat malam Malam baik, Wah. Oh, salam di samping Di samping so tidak ada lagi. Udah di mana? So tidur, menunggu. Gigi salam Don Oke. Oke, Ada Lawrence, boti biasa di belakang, Fasi Oni dalam. Oh, enggak. Fasi boti nanti belakang. Tante, terus dulu ya. Oke, Tante. Ya, Tante. Ada Tante ya? Tante. Ya, Tante jalan ya, Tante. Iya. Kakak ketua kelas, kakak mana? gue mata kan naik, gue lupa kayak pilih naik. Bukan itu. Terus mati bagaimana? Bukan. Halo teman-teman gue hebat. Fidelitas. Tidak bisa. Ya. Baik.